Dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan menguatkan komitmen integritas, seluruh unit kerja di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan serta mengikuti penilaian zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Unit kerja di lingkungan BKF diantaranya Sekretariat Badan, Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Pusat Kebijakan Sektor Keuangan, Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral, serta Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral. Sekretariat Badan. Lingkup peran Sekretariat Badan di dalam organisasi diantaranya adalah melaksanakan koordinasi dalam rangka pengelolaan organisasi dan kepatuhan internal, pengelolaan sumber daya manusia, koordinasi dan pengelolaan anggaran, pengembangan manajemen pengetahuan dan komunikasi publik, serta pengelolaan tata usaha hingga protokol pimpinan. Dalam upaya meningkatkan peran bagi para stakeholder, mitra, maupun masyarakat umum, Sekretariat Badan juga memberikan pelayanan yang dapat dimanfaatkan dan diakses secara mudah oleh para pengguna layanan. Di antaranya, pelayanan informasi publik, di mana pengguna layanan dapat mengakses beragam informasi publik yang tersedia dengan menyampaikan permohonan secara online melalui situs web www.e-ppid.kemenq.go.id. Pelayanan Application Programming Interface atau API nilai kurs, yaitu layanan yang diberikan bagi pengguna yang ingin mengakses data nilai kurs secara terhubung melalui website API. Pelayanan riset dan wawancara. Sekretariat Badan membuka kesempatan bagi para mahasiswa maupun peneliti yang ingin melakukan riset atau wawancara seputar kebijakan fiskal dengan mengajukan permohonan baik melalui surat ataupun website BKF. Pelayanan magang mahasiswa. Selain riset dan wawancara, Sekretariat Badan juga memberikan kesempatan bagi para mahasiswa yang ingin merasakan langsung pengalaman bekerja di lingkungan Kementerian Keuangan melalui kegiatan magang. Pada tahun 2022, Sekretariat Badan telah memperoleh predikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang diumumkan secara langsung pada peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2022 di lingkungan Kementerian Keuangan. Pusat Kebijakan Pendapatan Negara. Lingkup peran Pusat Kebijakan Pendapatan Negara atau PKPN di dalam organisasi diantaranya terkait subjek, objek, dan tarif di bidang pajak, kepabeanan, cukai, dan kerjasama perjanjian internasional. PKPN melakukan analisis dan perumusan rekomendasi kebijakan, evaluasi kebijakan, serta harmonisasi rancangan peraturan kebijakan. Selain itu, PKPN juga melakukan kegiatan penelitian kebijakan di bidang pendapatan negara. Dalam upaya meningkatkan peran bagi para stakeholder, mitra, maupun masyarakat umum, PKPN juga memberikan pelayanan yang dapat dimanfaatkan dan diakses secara mudah oleh para pengguna layanan. Di antaranya, pelayanan riset dan wawancara. PKPN membuka kesempatan bagi mahasiswa maupun peneliti yang ingin melakukan riset atau wawancara seputar kebijakan pendapatan negara dengan mengajukan permohonan baik melalui surat ataupun website BKF. Pelayanan audiensi dan diskusi kebijakan pendapatan negara terkait subjek, objek, dan tarif. PKPN membuka kesempatan bagi para stakeholder yang ingin memperoleh pemahaman atau penjelasan lebih lanjut atas informasi seputar kebijakan pendapatan negara dengan menyampaikan permohonan melalui surat atau website BKF. Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Lingkup peran Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau PKAPBN di dalam organisasi diantaranya melaksanakan koordinasi, analisis, proyeksi, perumusan rekomendasi, pemantauan realisasi dan isu terkini, serta evaluasi terkait penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, belanja negara meliputi belanja pusat, subsidi, dan transfer ke daerah, serta pembiayaan dan defisit. Dalam upaya meningkatkan peran bagi para stakeholder, PKAPBN juga mendukung tugas dan fungsi BKF dalam penyusunan pokok-pokok kebijakan fiskal atau PPKF dan penyusunan eksekutif summary APBN kita terkait APBN. Penyusunan pokok-pokok kebijakan fiskal akan menjadi bagian dari dokumen kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KEM PPKF yang menjadi dokumen resmi negara. KEM PPKF berisi ulasan mendalam tentang gambaran dan skenario atas kebijakan ekonomi dan fiskal atau bisa disebut dokumen yang digunakan sebagai bahan dalam penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN.
Dokumen Kem PPKF ini ditampilkan dalam website resmi BKF melalui fiskal.kemenq.go.id/publikasi/kem-ppkf. Penyusunan eksekutif summary APBN kita terkait APBN akan menjadi bagian dari publikasi dokumen APBN kita untuk menyampaikan kinerja dan fakta APBN dalam upaya transparansi pengelolaan APBN kepada masyarakat. Dokumen APBN kita ditampilkan dalam website resmi Kementerian Keuangan melalui kemenq.go.id/APBN kita. Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, lingkup peran Pusat Kebijakan Ekonomi Makro atau PKEM di dalam organisasi diantaranya melaksanakan analisis, proyeksi, rumusan rekomendasi kebijakan dan evaluasi asumsi dasar ekonomi makro, neraca pendapatan nasional, sektor moneter dan neraca pembayaran hingga ekonomi internasional. PKEM juga melaksanakan hubungan dengan investor, lembaga rating, dan lembaga internasional lainnya, serta mengembangkan model terpadu atau integrated framework, juga pengelolaan data dan statistik ekonomi makro. Dalam upaya meningkatkan peran bagi para stakeholder, PKEM juga mendukung fungsi Badan Kebijakan Fiskal dalam penetapan keputusan Menteri Keuangan tentang nilai kurs dan tarif bunga. Tarif bunga yang ditetapkan akan menjadi dasar perhitungan sanksi administrasi berupa bunga dan imbalan bunga, guna memberikan keadilan, meningkatkan kepatuhan, memberikan kepastian hukum, serta mendukung kemudahan berusaha bagi wajib pajak. Sementara nilai kurs yang ditetapkan akan menjadi dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa, dan pajak penjualan atas barang mewah, bea keluar, dan pajak penghasilan. Pusat Kebijakan Sektor Keuangan. Pusat Kebijakan Sektor Keuangan atau PKSK berperan dalam penyediaan analisis, evaluasi, dan perumusan rekomendasi kebijakan, serta penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan. Mitra utama PKSK adalah para otoritas sektor keuangan, yaitu Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan lembaga penjamin simpanan. Selain rekomendasi kebijakan di bidang jasa keuangan, PKSK juga berperan dalam melakukan pemantauan dan analisis kondisi sistem keuangan dan berkoordinasi dalam perumusan kebijakan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan. Dalam rangka mendorong pendalaman pasar keuangan yang inklusif dan sistem keuangan yang stabil, PKSK memberikan dukungan kepada fungsi BKF melalui pemantauan ekonomi dan sektor keuangan domestik dan internasional. Hal ini dimanifestasikan dalam bentuk pelayanan informasi laporan ekonomi dan keuangan mingguan. Laporan ekonomi dan keuangan mingguan menyajikan berita terkini mengenai pasar saham, pasar obligasi, pasar uang, sampai dengan perkembangan pasar komoditas internasional. Memberikan informasi aktivitas perekonomian domestik dan global dalam sajian yang ringkas, serta pandangan ahli yang dituangkan dalam bentuk artikel yang padat dan berbobot. Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral. PKPPIM mempunyai dua tugas utama, yaitu melaksanakan analisis, perumusan rekomendasi kebijakan, koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi kebijakan pembiayaan perubahan iklim, serta kerjasama ekonomi dan keuangan pada forum kerjasama multilateral. Terkait kebijakan pembiayaan perubahan iklim, PKPPIM berperan aktif dalam merumuskan kebijakan fiskal perubahan iklim dan memformulasikan kerjasama internasional pembiayaan perubahan iklim. Sementara itu, terkait kerjasama ekonomi dan keuangan pada forum multilateral, PKPPIM berperan aktif menjalankan kegiatan kerjasama keuangan negara sebagai anggota di forum-forum internasional seperti the Group of 20, G20, dan di berbagai lembaga keuangan internasional seperti the World Bank Group, Asian Development Bank, Islamic Development Bank, Asian Infrastructure Investment Bank, IFAD, serta forum multilateral lainnya. Selain itu, PKPPIM juga terlibat secara aktif sebagai observer di forum kerjasama antar negara, misalnya pada Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD. Mempertimbangkan partisipasi aktif pemerintah Indonesia di berbagai forum internasional, PKPPIM senantiasa berupaya agar partisipasi tersebut dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi kepentingan dalam negeri, khususnya dalam mendukung pengembangan sektor prioritas nasional. PKPPIM dalam mendukung tugas BKF juga memberikan pelayanan penerbitan No Objection Letter atau surat tidak berkeberatan atas proposal proyek dalam negeri yang secara khusus akan dibiayai oleh Green Climate Fund.
GCF, dan Asian Development Bank (ADB) untuk memastikan agar proyek-proyek yang diusulkan stakeholders tersebut tetap sesuai dengan target sektor prioritas nasional. PKPPIM juga berperan sebagai Sekretariat National Designated Authority the Green Climate Fund atau NDA-GCF yang mendukung tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal selaku NDA-GCF di Indonesia. Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral. Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral mempunyai peran utama yaitu melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan analisis, perumusan rekomendasi kebijakan, koordinasi pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kerjasama ekonomi dan keuangan Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN, interregional, bilateral, dan kerjasama perdagangan. Salah satu peran PKRB di lingkungan BKF adalah penyiapan dan pelaksanaan kerjasama teknik luar negeri. Dalam upaya meningkatkan peran bagi para stakeholder, Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral selaku unit focal point, kerjasama teknik luar negeri di lingkungan Kementerian Keuangan, menyiapkan dan melaksanakan kegiatan yang meliputi penerbitan surat pencalonan peserta dalam rangka mengikuti program peningkatan kapasitas pegawai Kementerian Keuangan melalui kerjasama teknik luar negeri. PKRB melaksanakan pengelolaan tawaran program beasiswa non-negeri dari negara atau lembaga mitra pembangunan dalam kerangka kerjasama teknik yang akan diikuti oleh pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan. PKRB akan melakukan verifikasi persyaratan dan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan dalam rangka penyusunan surat pencalonan peserta dari Kementerian Keuangan untuk disampaikan kepada Kementerian Sekretariat Negara. Pelayanan surat permohonan terkait penerbitan surat persetujuan dan nota dinas dalam rangka penugasan tenaga asing. PKRB melakukan dukungan untuk pemrosesan dokumen penugasan tenaga asing pada unit eselon 1 berupa surat persetujuan penugasan atau perpanjangan penugasan dan nota dinas rekomendasi pemberian izin tinggal dari Kementerian Sekretariat Negara. Pelayanan surat permohonan izin tinggal dan Multiple Exit Re-entry Permit atau MERP tenaga asing. PKRB melaksanakan dukungan untuk pemrosesan dokumen penugasan tenaga asing pada unit eselon 1 berupa dokumen izin tinggal atau stay permit dan izin keluar masuk beberapa kali dari Kementerian Luar Negeri. Pelayanan surat permohonan notifikasi izin mempekerjakan tenaga asing 12 bulan atau pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing non-hasil penilaian kelayakan. PKRB melaksanakan dukungan untuk pemrosesan dokumen penugasan tenaga asing pada unit eselon 1 berupa izin mempekerjakan tenaga asing atau pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing non-hasil penilaian kelayakan dari Kementerian Ketenagakerjaan. Sebagai unit yang adaptif terhadap perubahan, Badan Kebijakan Fiskal akan terus melakukan inovasi untuk meningkatkan kualitas kebijakan guna menciptakan kesejahteraan yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia.